Warga nekat melintas di aliran lahar Gunung Kelut. Konser band Mata berlangsung ricuh. Selamat pagi saudara, inilah Liputan Pagi Jawa Timur edisi Rabu 7 November 2007. Informasi aktual, tajam dan terpercaya dari seluruh kawasan Jawa Timur akan terangkum dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Boy Bakamaru, segera kita jalan sajian selengkapnya. Polisi bisa mengevakuasi paksa jika warga tetap bertahan di rumah yang masuk dalam daerah rawan bencana. Bahkan PMK Blitar memperkuat dengan surat keputusan Bupati tentang evakuasi paksa. Masih banyaknya warga yang nekat bertahan di rumah membuat Bupati Blitar mengeluarkan surat keputusan atau SK untuk mengevakuasi secara paksa bagi warga yang menolak diungsikan. Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Herman Sumawireja juga siap melaksanakan evakuasi paksa bila warga tetap membandel. Kita lihat kalau situasinya sangat bahaya ya diangkat paksa gitu. Kalau ya karena untuk melindungi mereka kan. Kalau sudah meletus. Nah itu karena memang sebagai syaratnya untuk penguat, karena dari Polres sendiri minta ya seperti itu supaya ada pegangan gitu. Dan itu memang sudah dilindungi oleh undang-undang, nggak ada masalah. Namun warga yang berada di radius 5-7 km sampai saat ini masih banyak bertahan di rumah. Seperti di Desa Gambar Asri, Ngelegok, Blitar. Bahkan warga membuat tenda-tenda perlindungan di depan rumah masing-masing. Apa? Aman sini. Aman di sini. Ya. Nanti kalau ada petugas yang suruh mengungsi gimana? Tidak, saya di sini saja. Sampai kapan nantinya, Pak? Ya? Sampai meletus? Kalau meletus ya di sini saja. Selain warga Desa Gambar Asri, warga Penataran, Sumber Asri dan Beladak, semuanya di Kecamatan Legok juga memilih bertahan di rumah. Danang Subirat melaporkan dari Blitar. Kendati dinyatakan sebagai jalan terlarang setelah Gunung Kelut berstatus awas, namun warga Gambar dan Candi Sewu Blitar tetap nekat melintas di aliran lahar. Padahal sejak 3 hari lalu jalan lahar sudah dialiri luberan air Danau Kawah Gunung Kelut. Kawasan aliran lahar di Desa Gambar, Ngelegok, Blitar menjadi pengawasan serius anggota polisi. Bahkan para penambang pasir yang tetap nekat terus dihalau untuk meninggalkan aktivitas yang membahayakan itu. Apalagi jalan lahar yang berjarak 6 km dari puncak Gunung Kelut sudah dialiri air keruh dari kawah. Meski kondisinya membahayakan, warga Desa Gambar dan Desa Candi Sewu Blitar tetap nekat melintas aliran lahar. Bahkan mereka dengan sepeda motor atau mobil tetap berlalu lalang di jalan yang berbahaya ini. Padahal 2 hari lalu, 2 buah sepeda motor warga hanyut terbawa arus air lahar. Nah ini kan mau lewat yang Motong Kompas, Pak, yang lebih dekat, Pak. Gimana tadi, nggak berbahaya? Ya berbahaya tapi kan selama ini memang lewat sini? Iya biasanya lewat sini. Kalau muter gimana? Jauh Pak, terlalu jauh. Nggak apa-apa, berani resiko ya? Iya. Polisi yang berjaga-jaga di kedua desa itu tidak bisa berbuat banyak apabila ada warga yang nekat. Namun mereka akan diberitahu kondisi jalan apakah masih berani atau diberi alternatif menggunakan jalan lain. Tim Liputan MSC-TV melaporkan dari Blitar. Kita beralih informasi ke gunung berapi lainnya, yaitu Gunung Semeru di Lumajang yang aktivitasnya semakin meningkat. Kemarin gunung tertinggi di Pulau Jawa ini mengeluarkan guguran lava pijar dengan jarak luncur 750 meter dari bibir kawah. Semeru juga sering mengeluarkan ledakan dahsyat disertai gempa vulkanik. Petugas pos pantau di Gunung Sabur Lumajang kesulitan memantau secara kasat mata aktivitas Gunung Semeru karena selalu tertutup kabut. Padahal data seismik menyebutkan adanya aktivitas guguran lava yang mengarah ke arah aliran Sungai Besuk Kembar. Jumlah guguran lava itu semakin meningkat dari yang semula 2 kali, kini menjadi 11 kali. Namun petugas pos pantau Semeru masih belum berani memprediksi apakah guguran lava pijar itu akan membentuk kubah lava. Sebab
Puncak Gunung Semeru tidak pernah bisa dilihat sejak 2 pekan terakhir. Indikasi terbentuknya kelompok kita belum bisa mengatakan terbentuk karena kan sepanjang siang sampai malam hari kan gunungnya tertutup kabut Pak. Jadi kita susah sekali untuk melakukan pengamatan. Secara visual nggak bisa dilihat. Iya. Kalau sampai meletus ngungsi nggak Pak? Ya ngungsi. Ngungsi kalau meletus ya. Ya ngungsinya gitu, Gunung Sawur itu. Gunung Sawur ya? Iya. Paling dekat. Dari pantauan seismik pada Selasa kemarin, selama lebih dari 6 jam Gunung Semeru tidak terlihat mengeluarkan letusan. Fenomena itu akan membahayakan karena semestinya Gunung Semeru selalu meletus mengeluarkan material vulkanik setiap interval 15 hingga 30 menit sekali. Agus Ainul Yakin melaporkan dari Lumajang. Saudara, memasuki musim penghujan, beberapa wilayah di Kota Madiun rawan terjadi banjir. Sementara di Pacitan, sejumlah daerah rawan terjadi tanah longsor. Untuk mengantisipasi, pemerintah meminta warga yang rumahnya di daerah rawan longsor untuk berhati-hati. Meski hujan belum begitu deras, namun beberapa wilayah di Kota Madiun sudah terjadi banjir. Seperti halnya yang terjadi di Desa Pilangbangu, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Sebuah sekolah dasar terendam air. Meski air tidak sampai masuk ke ruang kelas, namun dapat dipastikan halaman sekolah akan becek dan sedikit mengganggu aktivitas pelajar. Sementara di Pacitan, hampir rumah warga di 12 kecamatan rawan terjadi longsor, terutama rumah warga yang berada di lereng perbukitan. Seperti yang terjadi di Tegalombo, beberapa rumah penduduk yang berada di bawah bukit rawan tertimpa tanah longsor saat hujan turun. Pemerintah setempat melalui Diknas terkait memasang beberapa papan peringatan sehingga warga bisa lebih berhati-hati. Kita menuju Probolinggo. Konser grup band Mata di Stadion Merdeka Kraksan, Probolinggo kemarin malam berlangsung kisruh. Ratusan penonton yang tidak membeli tiket memaksa masuk dengan melempari petugas di pintu masuk stadion. Polisi mengusir paksa ratusan penonton yang mencoba masuk tanpa tiket di depan Stadion Merdeka Kraksan, Probolinggo saat berlangsung konser grup band Mata. Ratusan penonton ini awalnya memaksa masuk meski tidak memiliki tiket. Seorang penonton yang diduga menjadi provokator sempat diamankan petugas. Konser grup band Mata yang dihadiri ribuan penonton ini juga tak luput dari aksi pencopetan. Seorang penonton yang menjadi korban pencopetan nyaris menghakimi tersangka pencopet. Namun emosi penonton sempat diredam polisi. Grup band Mata hanya melantunkan 6 lagu termasuk hitsnya Ketahuan, Playboy, dan Jatuh Cinta Lagi. Pertunjukan ini pun berlangsung tidak lebih dari 1 jam. Usai konser, jalur Pantura, Probolinggo, Situbondo sempat macet sekitar 1 jam lantaran kerumunan sejumlah penonton menghadang truk untuk tumpangan pulang. Dandi Arikapur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Warga Jabon, Kecamatan Porong, Sidoarjo kemarin demo memblokir jalan di bekas tol Porong Gempol. Akibatnya pasokan sirtu untuk penguatan tanggul terganggu. Warga menuntut PT Lapindo Brantas membayar ganti rugi lahan persawahan yang rusak akibat terendam lumpur Lapindo. Aksi blokir jalan di bekas tol Porong Gempol sampai siang kemarin masih terus dilakukan warga Jabon Porong. Mereka menuntut PT Lapindo Brantas segera membayar ganti rugi atas lahan persawahan yang rusak akibat terendam lumpur. Warga tampaknya sudah tidak percaya lagi atas upaya yang tengah dilakukan BPLS. Yang dilakukan BPLS sekarang ini apa? Penanggulan, nggak ada usaha penutupan kan? Sampai ditinggal berapa? Demo warga ini membuat pasokan sirtu untuk penguatan tanggul terganggu. Sebab truk pengangkut sirtu tidak dapat melewati jalan di bekas tol Porong Gempol. BPLS berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan PT Lapindo Brantas. Perwakilan warga sedang kita antar ke dan pertemukan dengan pihak Lapindo supaya
ada pembicaraan mengenai tuntutan mereka, yaitu permintaan dana gagal panen. Warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutannya diabaikan PT Lapindo Batas. Kontributor SCTV Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, hingga berakhirnya pelaksanaan pemilihan wali kota Batu, proses demokrasi berjalan cukup tertib. Sayang jumlah kartu rusak dan golongan putih atau golput mendekati angka setengah dari seluruh jumlah pemilih. Nilai ketertiban dan kelancaran pemilihan wali kota Batu yang digelar Senin kemarin sedikit tercoreng. Laporan penghitungan suara dari 395 TPS di kota Batu menunjukkan jumlah kartu rusak cukup tinggi. Jumlah total surat suara rusak atau tidak sah mencapai 27.000 lebih. Sementara jumlah surat suara yang tidak digunakan mencapai lebih dari 24.000. Total terdapat 52.000 lebih surat suara yang tidak digunakan dari jumlah total warga yang terdaftar, sebanyak 130.774 surat suara. Angka ini jauh melebihi perolehan pemenang pilkada pasangan Edi Rumpoko Budianto yang hanya memperoleh 28.000 suara. KPU Kota Batu menganalisa surat suara sengaja dirusak oleh pemegang hak pilih, terutama warga yang enggan menjatuhkan pilihan pada pasangan calon. Kami saya rasa merata itu penyebabnya ya. Ada yang memang karena memang dengan sengaja dia mencoblos keempat-empatnya. Ada yang mencoblos lebih dari 2 pasangan. Sementara itu meski kondisi Kota Batu cukup kondusif, petugas keamanan masih berjaga-jaga di kantor KPU Kota Batu. Pengamanan ketat juga dilakukan di setiap kecamatan. Tempat seluruh kotak suara diamankan sebelum dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu.